Ya, Assalamualaikum Iya, Bapak-Bapak, Pak Anwar sekarang Hafid, sudah mulai stabil, Kak. Asrullah, Bang Zul. Ya, selamat bergabung Bapak-Bapak. Ya, ini saya mau menginformasikan, sebentar lagi kita live ya Pak ya, Pak Anwar Hafid, Pak Asrullah, Siap, teman-teman bisa siap, bergabung. siap. Iya, iya. Kita karena ini sudah teman-teman sudah bergabung, eh, kita mulai live sekarang. Oke. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa dibantu kita untuk unmute ya sementara ya supaya jaringan dan suaranya bagus gitu ya. Oke. Uh, Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan Free Times ID. Seperti biasa teman-teman, kalau di hari Jumat sore itu teman-teman Free Times ID selalu mengadakan diskusi trending topik untuk mengulas topik-topik yang kemudian menjadi trending atau pilihan pembaca dari Times ID. Nah, ini pada hari Jumat ini spesial sudah menembus 10.000 pembaca, yaitu terkait topik permasalahan Demokrat. Badai Demokrat belum berlalu. Nah, ini yang kemudian menjadi trending topik di media kami, dan saya pikir juga di luar sana juga menjadi trending topik ya, tentang prahara Partai Demokrat. Nah, ini saya teman-teman di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Anwar Hafid, Ketua Bapak Anwar Hafid, anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi Demokrat. Selamat sore, Bapak. Iya, ini beliau juga sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Nah, kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Hasrullah MA, pakar komunikasi politik kita dari Universitas Hasanuddin. Selamat sore, Bapak. Selamat bergabung. Ya. Ya, ke depan kita akan membincang, saya akan memandu diskusi ini, membincang terkait Partai Demokrat. Tidak perlu lama-lama, saya pikir teman-teman juga pasti menunggu pembahasan kita. Nah, mungkin saya mau ke Pak Anwar Hafid dulu ya Pak ya. Ya, sebagai kader Partai Demokrat sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat di Sulawesi Tengah, Pak, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Partai Demokrat hari ini, Pak? Saya persilakan. Ya, terima kasih moderator yang luar biasa pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dr. dalam acara diskusi sore hari ini, adinda saya Dr. Rahmat dan seluruh teman-teman yang memfasilitasi terjadinya diskusi kita pada sore hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ini tentu atas nikmatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi sekalipun dalam situasi seperti ini. Salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, kalau tadi disampaikan bahwa badai ini tiba-tiba datangnya, saya kira itu benar. Jadi ibaratnya ini angin puting beliung yang tiba-tiba tanpa diduga, tiba-tiba datang memporak-porandakan segalanya. Tapi untung rumahnya masih sangat kuat dengan desain yang sangat kuat sehingga tentu tidak rubuh pada saat itu. Saya ingin sampaikan bahwa ada dua persoalan besar yang akan saya ceritakan pada kesempatan ini. Yang pertama soal isu dinasti, yang kedua soal isu ketidakmampuan AHY dalam memimpin Partai Demokrat. Sehingga ini cikal bakal terjadinya upaya dari segelintir kader Demokrat yang mencoba. Yang pertama soal isu dinasti. Saya orang yang masuk di Demokrat ini tahun 2010, awal 2010. Waktu itu Demokrat ini di bawah kepemimpinan Mas Adas Purbaningrum.
Namun sebelum itu kita lihat sejarah bahwa yang pertama kali adalah ketua umum adalah Prof. Budi Santoso, kemudian Bapak Hadi Budi Utomo, kemudian selanjutnya Pak Anas Urbaningrum, kemudian karena pada saat itu kita ketahui semua bahwa ketua umum Anas Urbaningrum mengalami sebuah masalah besar pada saat itu, sehingga terjadilah KLB pertama di Bali pada saat itu. Ini atas usul semua ketua-ketua DPD, karena waktu itu saya sudah ketua DPD, dan semua ketua DPC meminta untuk dilakukan KLB. Maka saat itu Pak DPP kemudian menggelar KLB di Bali, dan pada saat itu semua ketua DPD, ketua DPC pada saat itu sepakat meminta Pak SBY untuk mengambil alih kepemimpinan untuk menyelamatkan Partai Demokrat pada saat itu. Dan berhari-hari kami memujuk Pak SBY sehingga beliau mau untuk menjadi pimpinan Partai Demokrat pada saat itu, dengan catatan beliau menyampaikan bahwa beliau tidak bisa untuk terus-menerus menjadi ketua Partai Demokrat. Nah, kemudian selanjutnya pada Kongres 2015 di Bali, di Surabaya, pada saat itu Pak SBY sebenarnya sudah tidak mau jadi ketua partai, tapi desakan dari semua ketua DPD dan DPC itu meminta beliau untuk satu kali lagi bisa untuk dalam rangka penyelamatan partai saya, karena pada saat itu kondisi Partai Demokrat memang benar-benar sedang terpuruk. Nah, pada tahun 2020 ketika masa jabatan selesai, maka Pak SBY pada saat itu menyampaikan kepada kita semua ketua DPD dan ketua DPC bahwa Pak SBY saatnya untuk istirahat. Tidak ingin lagi terjun aktif di partai politik, sehingga beliau pada saat itu meminta supaya ada suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat. Maka saat itu saya masuk langsung ke AHY. Pada saat itu AHY kita tahu semua bahwa sejak beliau berhenti dari karir militernya, kemudian beliau saat itu masuk di Partai Demokrat, dan pada saat itu juga mendapat tugas khusus dari Ketua Umum Pak SBY pada saat itu untuk memimpin Partai Demokrat dalam pemilu 2019. Pada saat itu diberilah sebuah jabatan beliau atas permintaan kita semua ketua DPD untuk mengomandani daripada Kogasma pada saat itu, Komandan Kogasma. Dan beliau yang pimpin kita, karena kita tahu betul bahwa ketua umum pada saat itu berada di Singapura dalam rangka menemani Ibunda Ibu Haja Ani Yudhoyono yang sedang sakit pada saat itu. Saya kembali ke Pak SBY. Pada saat kongres luar biasa di Bali, beliau juga meminta pada saat itu, saya bisa memimpin Partai Demokrat, tapi dengan catatan harus ada ketua harian. Maka saat itulah kita sepakat semua DPD dan DPC melalui voting pada saat itu, saya ingat sekali, sehingga suara yang terbanyak untuk menjadi ketua harian itu adalah Pak Dr. Syarif Hasan. Nah, kira-kira begitu sejarahnya dalam perjalanannya. Jadi saya sering mengatakan bahwa kalau orang mengatakan bahwa Partai Demokrat ini adalah partai dinasti, sejarah membuktikan itu bahwa Partai Demokrat ini bukanlah partai dinasti, karena sejak awal kepemimpinan ini tidak selalu dari keluarga Pak SBY tentunya. Nah, kemudian yang kedua, isu yang paling hangat juga saat ini adalah ketika orang mengatakan bahwa Partai Demokrat ini diambang kehancuran di bawah kepemimpinan AHY. Saya orang yang selama ini baik sebagai ketua DPD, sebagai anggota fraksi Partai Demokrat, tahu betul bagaimana gebrakan yang dibuat oleh AHY sebagai ketum. Ada beberapa hal yang beliau perbaiki. Yang pertama, komunikasi antara DPC dan DPD itu dengan ketum itu sangat lancar. Itu yang kami alami, sehingga saat ini kalau ada apa-apa, kita bisa langsung SMS beliau, kita akan langsung berhubungan, menelpon beliau dan sebagainya, sehingga setiap persoalan itu bisa langsung diketahui oleh ketua umum. Pak SBY juga dulu begitu, tapi sebagai seorang presiden kita tidak tentu sangat sungkan untuk menelpon beliau dan sebagainya. Yang kedua,
Pak AHY ini jadi ketua umum, tidak serta-merta jadi ketua umum, tidak seperti orang yang tidak pernah menemui konstituennya misalnya. Sebelum menjadi ketua umum, Pak AHY ini adalah satu-satunya mungkin ketua umum yang berjalan dari daerah ke daerah. 34 provinsi dia datangi dan 514 ketua DPC beliau temui, berdiskusi, berdialog bagaimana Partai Demokrat di masa yang akan datang. Aspirasi dari semua ketua DPC, DPD itu disampaikan pada saat beliau berkunjung di daerah-daerah. Dari diskusi itulah sehingga beliau semua ketua DPC, DPD pada saat Kongres di Jakarta tahun 2020 ini tidak ada nama lain. Kita semua sepakat, bukan cuma sepakat dalam bentuk apa, kita membuat pernyataan, kita yang membuat sendiri pernyataan bahwa kita inginkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk memimpin partai ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono adalah seorang muda. Kalau orang bilang 2024 belum bisa masuk, tapi insya Allah 2029 masih panjang perjalanannya. Kita ingin Partai Demokrat pemikirannya seperti itu. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa dengan model kepemimpinan Pak Agus, yang saya lihat kita bisa menyapa beliau, kita bisa menyentuh beliau setiap saat. Inilah sebenarnya sebuah perubahan besar di dalam tubuh Partai Demokrat yang kita rasakan selama ini. Iya. Nah, kemudian beberapa komitmen. Ya, tadi berarti jadi menurut Pak Anwar Hafid ada dua isu yang kemudian terkait dengan Badai Demokrat ini ada dua isu. Yang pertama adalah isu dinasti, yang kemudian yang kedua adalah keraguan para kader terkait kemampuan AHY dalam memimpin Partai Demokrat, gitu ya Pak ya? Ada dua isu seperti itu ya Pak ya? Oh ya, oke. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit Mbak. Saya tambahkan sedikit lagi. Oh ya, nah, silakan. Kemudian kalau orang bilang tidak mampu, kita bisa lihat hasil survei di beberapa lembaga survei akhir-akhir ini. Demokrat berada di posisi 4 besar hari ini di berbagai lembaga survei. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat dari sisi sosok AHY sudah menjadi salah satu nama-nama yang masuk dalam bursa untuk pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Lalu apa kira-kira yang menjadi ukuran orang-orang segelintir itu yang mengatakan bahwa kepemimpinan Demokrat diambang kehancuran? Ini sebetulnya yang sama sekali tidak masuk akal, sehingga seluruh ketua DPC, DPD hari ini kalau melakukan perlawanan bukan karena fanatisme mati, bukan. Fanatisme buta, bukan. Tapi kami melawan ini pertama karena kami melihat sosok AHY sangat mumpuni untuk memimpin Partai Demokrat. Yang kedua, kita ingin bahwa Demokrat ini, demokrasi di Indonesia ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kita sedang memperjuangkan demokrasi ini, Mbak. Bukan sekedar Partai Demokrat, tapi memperjuangkan demokrasi supaya benar-benar ini hidup di Indonesia. Saya kira itu. Iya. Apa yang kemudian ada di pikiran para penggagas KLB? Itu tadi pernyataan Bapak Anwar Hafid. Mungkin saya mau langsung ke Pak Hasrullah. Selamat sore, Pak. Iya, Pak, ini menarik. Tadi apa yang dibahas oleh Pak Anwar Hafid, ada dua isu, Pak. Yang pertama adalah isu dinasti, kemudian kedua adalah keraguan para kader terkait kemampuan AHY dalam memimpin Demokrat. Bapak melihatnya bagaimana, Pak Hasrullah? Apa yang sebenarnya terjadi di Partai Demokrat kita? Silakan. Ya, narasumber Pak Anwar Hafid yang saya hormati, kemudian para peserta diskusi yang saya banggakan. Saya langsung aja. Untuk melakukan sebuah resistensi maupun melakukan konflik itu biasanya ada dua yang isu yang telah disampaikan Anwar Hafid, dan itu saya kira sangat jitu untuk merongrong atau mendongkel isu-isu seperti itu. Ya, pertama rumor tentang isu dinasti di mana-mana, ya. Isu dinasti itu menjadi gurih diluncurkan dalam sebuah pertarungan kontestasi gitu. Dan orang selalu melihat dari siapa itu SBY, siapa itu Agus Yudhoyono gitu. Selalu ada tarikan darah politik yang selalu dijadikan
Begitu juga waktu Megawati seperti itu, ya seperti itu. Bahwa dia adalah turunan dari Soekarno, kemudian tidak punya kemampuan untuk memimpin negara. Hampir sama itu isunya. Kalau KLB di Surabaya, itu lain. Itu adalah keinginan dari bawah. Persoalannya untuk Partai Demokrat, ada orang yang terjun payung dari atas gitu. Itu persoalan gitu. Jadi, tapi saya melihat isu yang dirancang oleh pihak KLB itu cukup mempunyai getaran gitu. Jadi barangkali Pak Anwar Hafidh salah satu cara untuk memberi simpati atau dukungan dari pihak dari sebelah di luar kepemimpinan Agus Yudhoyono, yaitu dengan pertama memang isu dinasti. Dan orang melihat seperti itu. Tapi orang tidak melihat bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan. Kemudian isu yang kedua ini ketidakmampuan. Ketidakmampuan karena dianggap masih baru, kemudian dianggap. Tapi fakta lain yang sebenarnya saya juga ikut. Saya lihat di media sosial, itu namanya Agus Yudhoyono. Kalau dia mengunjungi salah satu daerah, saya ini orang lihat di media sosial ya, itu mulai dari pemberangkatan menuju kemana ke provinsi. Saya sempat lihat itu. Dan itu tidak hanya satu provinsi. Kalau itu dilakukan sebanyak 34 provinsi, saya kira komunikasi politik turun ke bawah itu memang sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau dianggap bahwa ketidakmampuan, ya inilah yang menyebabkan seseorang bahwa umur Agus ini berapa sekarang umurnya Pak Anwar? Ini juga harus kita tahu ini. Umur berapa ini? Sudah berapa Pak Anwar? 41. Jadi memang sudah matang. Umur 40 itu. Jadi saya pikir ini kan konflik internal. Jadi namanya konflik internal itu masing-masing. Nah, cuma yang kami tidak bisa mengerti dari perspektif komunikasi politik, metakomunikasi orang tidak lihat gitu. Jadi kalau memang Pak SBY mempersiapkan Agus Yudhoyono untuk menjadi seorang pemimpin nasional, wajar-wajar saja lah. Artinya sepanjang dinasti itu dilakukan secara rasional, kemudian terstruktur, kemudian profesional, saya kira nggak ada masalah. Sama dengan Kennedy, sama dengan Bhutto, sama dengan Gandhi, ya, sama dengan yang terjadi di beberapa negara juga melakukan seperti itu sepanjang kemudian kan Agus ini kan bukan kader kaleng-kaleng ya. Pertama dia memegang bintang terbaik pada lulusan. Kemudian kemampuan kita lihat performance-nya. Dan begini Pak Anwar Hafidh, orang takut ini sebenarnya tentu ada di balik itu metakomunikasi yang kira-kira orang tidak lihat ya, yang suka dihindari. Betul yang dikatakan Anwar Hafidh tadi, saya ikuti perkembangan survei, ini Partai Demokrat ini sebelum ada KLB begitu naik dia punya rating gitu ya, naik dia punya survei. Dan itu terganggu kepada kontestasi politik yang akan datang memprediksikan wah ini pertama dia punya partai. Yang lain kan tidak punya partai, ya. Yang punya partai PDI, yang punya partai adalah Golkar. Apakah dia punya calon, ya? Kalau mau maju gitu, ini kan menjadi ukuran bahwa sumber daya politik itu dimiliki di Demokrat. Yang saya tidak habis pikir apa yang di tulisannya senior saya Hamid Awaludin, kalau orang mendongkel orang atau ada intervensi orang, mestinya dari dalam dong, bukan dari luar gitu. Memanggil orang dari luar gitu. Jenderal mendongkel mayor kalau di sini beda ya. Saya kira seperti itu gitu. Dan saya menganggap ada etika yang harus ditegur oleh dalam komunikasi politik bernegara gitu. Sebenarnya saya malu kalau saya pemimpin gitu. Kalau anak-anak buah saya harus tegur itu. Kenapa itu KSP sebagai Pak Muldoko melakukan ini kan tidak bagus citranya di luar Pak Jokowi. Harus saya katakan seperti itu. Mestinya kan dia menasehati, jangan, karena itu akan menyeret-nyeret. Jadi saya tidak sependapat dengan Ngabalin bahwa hadirnya Muldoko di situ adalah secara pribadi nggak bisa itu Ngabalin. Saya nggak mau. Saya mau berdebat, cuma kami tidak punya kesempatan. Jadi kita mempunyai frame yang berbeda gitu. Dan saya melihat
bahwa pertentangan yang terjadi biarlah diurus. Kemudian kelompok-kelompok KLB sebenarnya kan apa yang dikatakan Pak Anwar Hafid sebenarnya secara terbuka. Ya, saya kira yang harus dilakukan mendesak atau menemui Pak SBY, kenapa bisa begini? Bagaimana harus melakukan seperti ini? Kalau ada kepentingan, bukankah politik itu adalah power sharing? Kalau ada yang ketidakterwakilan, mungkin ada pembaruan atau reshuffle. Ya, ditangkap. Ya. Berarti ya, Bapak melihat keterlibatan pihak luar itu sebagai bentuk seharusnya Partai Demokrat, internal Partai Demokrat harusnya menyelesaikan masalahnya mandiri tanpa kemudian melibatkan pihak luar, seperti itu ya Pak ya, komunikasi politiknya. Ya, yang mestinya yang komplit itu kan mestinya para kader yang di dalam ya, gitu. Nah, ya. Kecuali kalau meta komunikasi saya melihat ada memang orang luar, orang dalam Partai Demokrat yang tidak puas, biasalah tidak puas. Namanya demokrasi tidak puas, biasalah. Menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pendongkelan, istilahnya begitu ya. Saya melihat ada upaya yang dilakukan gitu. Iya, baik Pak, ditangkap. Iya, ini mengenai tadi mungkin seperti Bapak Surala sudah singgung, keterlibatan pihak luar, pihak eksternal. Nah, lantas langkah apa yang kemudian dilakukan oleh kubu Demokrat saat ini? Mungkin saya bisa meminta tanggapan dari Pak Anwar Hafid. Silakan Pak. Ya, jadi karena Pak AHY, Pak Ketum ini adalah orang yang benar-benar paham aturan, kemudian memiliki etika politik yang sangat bagus, maka ketika pertama isu ini baru bergulir, AHY itu langsung menyurati Bapak Presiden untuk melaporkan hal ini, menyampaikan langsung kepada beliau bahwa ada seperti ini, ada manuver-manuver dari lingkaran istana yang membantu kader-kader segelintir kader Partai Demokrat untuk melakukan KLB. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum KLB lagi beberapa hari, 2 hari, beliau lagi menyurati Menko Polhukam untuk menyampaikan hal ini sebetulnya. Dan kemarin setelah KLB, kami menemani beliau, 34 ketua DPD itu menemani beliau untuk kembali lagi silaturahmi kepada Menkumham untuk menyampaikan bahwa Demokrat itu solid, utuh, tidak ada pemilik suara yang ikut di KLB itu. Sembari kita juga meminta menyampaikan terus melalui media sosial, melalui para pakar, kemudian para pegiat demokrasi di Indonesia ini, untuk semua coba memberikan pandangan yang sesungguhnya yang benar menurut apa yang kepatutan di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat bahwa semua upaya sudah kita lakukan. Nah, kemarin dari Pak Prof. Mahfud sudah menyampaikan bahwa mereka akan memverifikasi semua proses laporan KLB ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Itu sementara yang kita lakukan, dan juga tentu kita semakin merapatkan barisan kita. Kalau ada isu bahwa ketua-ketua DPC wajib lapor ke DPD, sekarang tidak ada itu, tidak ada instruksi seperti itu dari Pak AHY. Beliau hanya menyampaikan tetap solid, sampaikan ke perkembangan di daerah, apapun perkembangan daerah harus dilaporkan. Karena saya informasikan pada forum ini bahwa yang ikut di dalam KLB itu pemilik suara, yang pertama itu adalah ketua DPD Kepri. Ya. Tapi itu pun juga sudah diberhentikan karena beliau tersangka, satu, sebelum KLB. Yang kedua, ada 30 ketua DPC ya, yang ikut di dalam KLB itu juga sudah di PLT sebelumnya, bukan karena persoalan kamu ikut KLB ini. Selebihnya itu tidak ada satupun pemilik suara. Nah, ini yang sebetulnya kita berharap bantuan dari semua pegiat demokrasi di Indonesia ini untuk melihat, karena ini Halo, Pak Anwar. Halo.
Iya, mungkin terputus jaringan kita, ya. Halo? Lanjut, Pak. Ya. Nah, jadi orang berkumpul ke depan ini kalau ini tidak dibiarkan, maka nanti ke depan ini akan sangat mudah mengambil alih partai orang lain. Punya uang, punya kekuasaan, kemudian mengumpulkan beberapa orang saja yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, bisa saja melakukan KLB dan bisa mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. Dan ini sangat berbahaya bagi demokrasi tentunya. Terima kasih. Iya, saya tangkap. Iya, Pak, tadi langkah yang kemudian diambil oleh Partai Demokrat adalah menyurati Presiden, seperti itu. Nah, Pak Asrullah, sudah tepatkah langkah Demokrat ini, Pak? Ya, sebagai orang komunikasi, dialog itu penting. Beberapa penelitian tentang konflik saya lakukan dan bacaan-bacaan, diplomasi itu penting, persuasi itu penting. Yang dilakukan selama ini Demokrat, maaf Pak Anwar Hafid, itulah secara formal. Oke, kalau saya melihat apa yang dilakukan JK bersama SBY dalam mendamaikan Poso maupun mendamaikan Ambon, itu kan turun ke bawah gitu, menemui orang-orang key informan di situ, sehingga kalau tidak salah kan masih Pak Budi Santoso ini, Subur Budi Santoso kan masih ada. Kemudian dialog itu penting karena ada hal-hal, dan kalau Pak SBY melakukan seperti itu, saya kira diliput oleh media, kalau ada dipanggil para yang ada di seberang tetap dia lakukan ngotot, berarti ada sesuatu yang ingin dia hindari gitu. Memang ada ambisi lain gitu, ada agenda lain di balik itu gitu. Kemudian politik itu tidak bisa hanya dilakukan secara formal gitu. Kadang-kadang harus ada utusan, harus ada underground di bawah tanah gitu. Dan saya kira komitmen yang disampaikan Pak SBY pada testimoni, orang tahu bahwa ini kan KLB ini kan liar gitu, karena tidak memenuhi quorum, kemudian tanpa persetujuan, tidak ada surat persetujuan dari kementerian, ini kan semua liar gitu. Jadi saya pikir, tapi namanya konflik internal, pasti ada sesuatu yang tidak puas gitu. Jadi barangkali yang harus dilakukan, kalau sudah secara formal sudah disampaikan, mungkin dengan cara-cara persuasi. Bukankah Malino 1, Malino 2, Malino 3 adalah cara terbaik menyelesaikan konflik Poso, Pak Anwar Hafid? Saya kira awal-awalnya memang panas, tapi setelah diketahui, oh ternyata perlu power sharing. Ya itulah isunya, itu kan sudah memang sengaja digelindingkan. Mungkin ada orang-orang yang tidak terwakili dalam Agus Yudhoyono. Oke lah, branding bagus, turun ke bawah bagus, tapi kan namanya politik ini kan ada orang yang berjasa, yang berusaha dilupakan. Nah, barangkali yang harus dilakukan sebagai orang yang meneliti tentang konflik di mana-mana, saya menyarankan tentang tidak ada jalan lain adalah resolusi konflik, ya mencari jalan damai gitu. Bukankah Partai Demokrat ini adalah warnanya biru? Biru adalah kedamaian, kemenangan kedamaian gitu. Dan itu saya kira ini juga akan menjadi sebuah, cuma harus bagaimana meyakinkan ini orang-orang yang ada di seberang sana gitu. Dan saya kira juga pasti kalau ada orang-orang bahwa Partai Demokrat ini adalah sama-sama kita nikmati, sama-sama kita berjuang, kemudian kalau ada keterwakilan, saya kira kan di situ sebenarnya awal daripada sebuah konflik gitu. Dan saya membaca seperti itu gitu. Jadi dialog harus dilakukan gitu, tidak hanya melakukan secara formal gitu. Saya kira Sulawesi Selatan sudah memberi contoh bahwa di Sulawesi Selatan itu kami tidak bisa bertengkar, tapi kami baku tikam gitu. Tapi itu kan cywar, ya. Dari perspektif saya, kalau Anda mau lakukan kekerasan, kami juga bisa melakukan tindakan yang khusus seperti itu. Itu kan metode saja yang akan kita lakukan. Nah, jadi saran saya, ya mudah-mudahan Pak Anwar Hafid ini adalah ketua DPD ya. Jadi tetap jalan-jalan damai itu harus diutamakan kalau saya gitu. Sehingga kalau sudah disampaikan ke publik, kemudian bahwa SBY, karena yang bisa mendamaikan ini kan ya kelompok-kelompok elit yang di atas itu, bukan yang Pak Agus dan DPD. Tapi kalau sudah senior sudah mengatakan seperti itu, saya pernah satu kantor dengan Pak Budi Santoso. Jadi saya kira orang-orang damai seperti itu. Jadi Pak Asrullah menyarankan untuk pendekatan persuasif begitu Pak ya? Ya, dialog tetap harus dilakukan. Ya, tidak bisa hanya dalam bentuk formal,
tapi juga dalam bentuk non formal, mengutus. Saya kira Pak SBY ahli strategi ya, pernah jadi Kasospol TNI, Kasospol gitu, bisa mengutus orang tertentu ke sana. Ya udahlah, siapa yang rusakkan nama kita? Ini mari kita nikmati. Ya, baik Pak. Ya, ini sudah banyak sekali ini kolom pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar Zoom kita. Mungkin nanti bisa dikomentari ya Pak, baik Pak Anwar Hafid ataupun Pak Asrullah. Ini yang pertama, mungkin saya langsung bacakan saja untuk pertanyaan kita dari kawan kita, yaitu terkait yang pertama adalah dari Baba Alfasi Karleu. Pertanyaannya adalah, bagi saya dinasti dalam politik konsep demokrasi Pancasila bukan suatu ini mungkin pernyataan. Bagi saya dinasti dalam politik konsep demokrasi Pancasila bukan sesuatu yang diharamkan dan melanggar undang-undang. Tapi itu pernyataan ya. Ya, ini kemudian dari Akbar Najmuddin, menurut narasumber, apakah KLB Partai Demokrat terjadi akibat tersumbatnya sirkulasi elit di internal parpol? Selanjutnya, mengapa harus Muldoko? Mungkin saya meminta pendapat dari Pak Anwar Hafid. Bagaimana terkait ini? Ya, saya kira saya sudah jelaskan di awal bahwa kami di internal Partai Demokrat itu tidak melihat isu dinasti ini sebagai suatu hal yang sangat membahayakan bagi Partai Demokrat tentunya, karena kita mengalami betul bagaimana proses dan bagaimana kapasitas ketum AHY sekarang ini. Yang masalah itu kalau AHY ini tidak punya kemampuan apapun, kemudian dipaksakan untuk menjadi ketum. Saya kira begitu. Nah, yang kedua, kalau mengatakan sirkulasi elit, kan sebenarnya justru yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang ketum AHY ini adalah sebuah langkah maju dari partai sesungguhnya. Partai modern, kalau menurut saya ini partai modern karena menempatkan AHY seorang yang masih sangat muda. Nah, kalau kita lihat teman-teman kami yang ada di kelompok sebelah ini kan orang-orang yang sudah di atas 60-an, 70-an semua. Jadi saya kira ini, saya menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Prof, bahwa adakah jalan-jalan selain formal tadi, informal. Saya perlu sampaikan ini sudah dilakukan jauh sebelum KLB ini. Dan orang-orang ini sudah semua ketemu dengan Pak SBY di Cikeas. Pak Joni Allen dan semuanya sudah ketemu dengan Pak SBY sesungguhnya, sehingga karena usaha-usaha dari teman-teman yang ada di internal Partai Demokrat untuk bertemu, mencoba melakukan upaya dialog kalau masih bisa. Tapi memang sebetulnya tekanan dari luar itu yang sangat besar, Pak Doktor. Kalau bukan tekanannya dari luar, saya kira tidak akan semasif ini terjadinya. Tapi ini karena sebuah tekanan yang sangat besar dari luar, sehingga siapapun sudah tidak bisa masuk ini karena ada kekuatan besar di luar yang mencoba ikut. Jadi kira-kira di situ persoalannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga heran. Mungkin kalau Pak yang ikut Pak Joni Allen, kemudian Pak Marzuki Ali yang terpilih jadi ketum, saya kira saya masih bisa ditimbang-timbang lah misalnya. Tapi ini orang di luar yang tidak punya kartu anggota, belum punya jasa sedikit pun kepada partai dan sebagainya, kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum. Saya kira nalar pikiran kita semua akan sulit untuk menerima ini. Saya kira begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Asrullah dengan pertanyaan yang sama. Ya, kenapa kemudian Pak Muldoko? Jadi sirkulasi memang tidak selama. Minta maaf ini Pak Anwar Hafid. Artinya walaupun sudah informasi ini bagus disampaikan ke publik bahwa upaya yang dilakukan secara damai, dilakukan secara negosiasi sudah dilakukan oleh SBY dan kawan-kawan gitu. Ini perlu disampaikan ke publik supaya orang tidak punya stigma lain gitu. Karena yang ada sampai ke kita itu juga harus disampaikan pada saat konferensi pers gitu. Jadi nanti siapa tahu kita bisa WA Pak Anwar ke Pak Agus Yudhoyono menyampaikan apa yang dilakukan selama ini sebenarnya kami sudah lakukan. Cuma namanya power sharing itu selalu bagi-bagi kekuasaan. Orang sering berontak itu karena ada sesuatu yang tidak
tidak dapat gitu. Tidak perlu ketua umum, mungkin di staf ketua, wakil ketua atau apa gitu. Dan ini kan sebenarnya untuk keterwakilan gitu. Keterwakilan. Dan itu yang dilakukan di Poso. Kalau bupatinya Islam, wakilnya adalah Nasrani. Kalau Nasrani begitu seterusnya. Ada komitmen-komitmen ada konvensi yang dan itu barangkali saya tidak tahu kalau itu terjadi di Demokrat, saya kira mudah-mudahan seperti itu gitu. Kemudian apa yang dikatakan Pak Anwar Hafid, memang yang mengganggu ini memang orang dari luar gitu. Soalnya kalau dari dalam itu bisa dilakukan. Ini apakah ada agenda lain? Apakah agenda 2014? Atau ada undang-undang di DPR yang di mana dua partai yang tidak setuju? Apakah Partai Demokrat atau salah satu partai bahwa menghalangi kepemimpinan selanjutnya atau masa periode kepresidenan? Atau memang sengaja Muldoko ini terjun payung dari atas untuk mengacaukan supaya citranya bahwa bisa saya bayangkan kalau seperti dikatakan Anwar Hafid, kalau dia maju Agus Yudhoyono itu pasti minimal tingkatan wapres bisa dia menjadi calon gitu ya, kalau memang ada yang gandeng gitu. Nah ini kan mengganggu sirkulasi, dan saya melihat apa yang dilakukan Demokrat, saya kira jelaskan aja, sampaikan aja semua ke publik apa yang dilakukan selama ini. Nah, kemudian ini juga mestinya masalah etika komunikasi politik. Mestinya kalau saya pemerintah kan memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik ini. Kalau memberi, apalagi Muldoko ini kepala di KSP gitu, yang kadang-kadang ya harus menerima cemohan sebenarnya itu. Jadi imbasnya itu metakomunikasinya ke Jokowi gitu. Nah, kalau Jokowi mau bagus, namanya bagus, ya bahwa memang betul-betul dan memberi statement yang keras, jangan ganggu partainya orang. Kira-kira kalau Pak Muldoko jadi ketua partai, kemudian ada orang lain yang mengganggu, kira-kira empati seperti itu enggak? Ya, baik, Pak. Ini kan tidak hanya merusak Partai Demokrat, merusak sendi-sendi demokrasi yang selama ini kita bangun sejak reformasi. Ya. Baik Pak, ya ditangkap. Ya mungkin karena masih banyak yang bertanya, karena kita juga dibatasi waktu, jadi saya akan konsen ke kolom chat kita. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di Zoom kita. Ini mungkin menyambung dari Baba Alfa Sikarleu. Ini terkait keterlibatan pihak luar tadi yang Bapak Muldoko. Ini kemudian menimbulkan asumsi liar bahwa ada keterlibatan dari pemerintah dalam kurung presiden. Jangan sampai asumsi ini tidak bisa dibuktikan sehingga akan menimbulkan komunikasi politik internal dan eksternal bisa terganggu. Kalau ada indikasi keterlibatannya seperti apa, Pak? Mungkin saya mau meminta komentar terlebih dahulu. Pak Anwar Hafid, bagaimana komentarnya? Silakan. Ya, jadi itulah sebetulnya awalnya itu kita menyurat kepada Bapak Presiden sebelum KLB menyampaikan, karena ada 7 orang ketua DPD yang dipanggil dan bertemu langsung beliau, dan mereka memberi kesaksian bahwa yang bersangkutan Bapak itu menyatakan bahwa ini sudah persetujuan dari istana pada saat itu, sehingga kita menyurat langsung kepada Presiden. Namun kemudian setelah dilakukan komunikasi formal dan formal, memang Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang persoalan ini. Baru nanti setelah KLB kemarin baru diketahui, ini hasil komunikasi Pak Ketum sendiri tentu dengan Pak Menko Polhukam. Nah ini yang perlu kita perlu clearkan, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh KSP ini, KSP Muldoko dalam rangka kegiatan ini, menurut beliau itu sifatnya pribadi, tidak ada hubungannya dengan istana. Tapi tentu kita sebagai orang yang memiliki menjunjung tinggi etika dalam berpolitik, maka kita harus meminta karena KSP ini di bawah Bapak Presiden. Saya kira begitu, Pak. Boleh tambah ini, Nak? Saya ingin menyambung Pak Anwar Hafid. Halo? Dalam teori komunikasi itu, meaning itu tidak ada di komunikator. Meaning itu ada di audience. Jadi kalau ada gerak seperti itu, jangan terjemahkan menurut diri kita. Terjemahkan menurut publik gitu.
Disinilah sebenarnya pentingnya komunikasi politik gitu. Ini kan merusak citra sebenarnya. Apakah itu adalah bagian dari skenario politik? Boleh saja kalau itu terjadi, mengganggu bahwa kalau saya sih sebenarnya seperti kalau ada penerimaan surat atau apa, perlihatkan ini surat dulu. Sama waktu surat saya tidak mau bahwa surat saya untuk menghadap sama gubernur tidak ada. Ini buktinya. Jadi kasih lihat bukti. Kasih lihat bukti bahwa surat itu sudah sampai dan dibaca oleh siapa? Oleh penguasa gitu. Dan direspon atau tidak. Karena rumor yang berkembang itu sangat liar gitu. Jadi saya menganggap jangan kita terlalu bodoh melihat persoalan, dan masyarakat sudah pandai melihat bahwa itu bukan dari skenario secara pribadi. Ya kalau secara pribadi berhenti dulu dari KSP dulu, baru bicara tentang turun ke panggung gitu. Itu namanya jenderal sejati gitu. Bertempur dengan cara yang tidak elegan, tidak bagus, mengambil haknya orang nggak bagus gitu. Saya minta maaf kalau ini adalah suara dari timur. Jadi saya pikir ini juga perlu di kelompok istana perlu menggelar diri gitu, menggelar diri bahwa apa yang dilakukan merusak Partai Demokrasi itu sama dengan merusak suara rakyat, suara demokrasi yang selama ini kita perjuangkan gitu. Kita terlalu bodoh melihat nuansa seperti itu. Ya, makanya saya minta Pak Jokowi harus ambil tegas ini supaya ya kalau perlu copot itu KSP-nya itu ke Pak Muldoko, baru kita melihat sepanjang kalau tidak ada kaitan ya copot aja dulu, kasih berhenti dulu. Saya kira begitu. Jangan kita dibodoh-bodohi mempertontonkan dagelan dramaturgi yang kurang bagus gitu. Jadi kita harus mendewasakan berpolitik di negara gitu. Minta maaf kalau saya agak keras menyampaikan ini karena ini tidak berhenti kalau hanya mencari bukan akar masalahnya gitu. Jadi biar kelompok demokrasi. Ya, silakan Bang Zul, silakan. Ya, silakan. Iya. Terima kasih moderator. Sebetulnya kasus Demokrat ini kan menurut saya bukanlah hal yang istimewa. Karena ini terjadi pada banyak partai. Coba kita lihat bagaimana, ini ada hasil penelitian dari Firman Noor dari UI. Dan itu kita coba mendalami bagaimana pemikiran Zygmunt Neumann dan Karl J. Frederick berbicara tentang dinamisasi kepartaian. Dan ini bukan terjadi hanya pada Indonesia. Ini terjadi juga, cuma memang tidak sevulgar di Indonesia. Terjadi pada demokrasi muda yang modern dan baru tumbuh begitu. Memang ada persoalan mendasar ini Pak Bupati, Pak Dr. Hasrullah. Ini ada masalah dalam deideologisasi dan menguatnya prinsip-prinsip pragmatisme dalam partai. Inilah yang menjadi persoalan besar kemudian di Indonesia ya pada partai kita. Nah, kita menukik pada value infusionnya. Value infusion itu komitmen kuat untuk kepentingan partai itu ternyata di Indonesia lemah. Kesamaan pandang pada partai juga tidak ada. Inilah yang menyebabkan terjadinya kisru ini. Kemudian kuatnya ikatan nilai-nilai, tidak kuatnya ikatan nilai-nilai yang menyetarakan, ya menyetarakan sehingga orang kemudian merasa berkelas-kelas dalam partai itu. Ini juga diprediksi atau setelah hasil penelitian di UI menunjukkan bahwa lemahnya pelembagaan partai politik itu. Jadi sering terjadi konflik internal. Fungsi kaderisasi tidak berjalan ini sebetulnya. Rekrutmen dan pencalonan sangat oligarkis. Kemudian fenomena mencuatnya artis di partai politik sehingga kader-kader yang ideologis itu merasa bahwa mereka kalah populer. Ada yang terakhir, parpol itu mulai terasing. Saya kira barangkali saya bersama-sama Pak Bupati dulu merencanakan pesantren di sana bersama Mauludin, kawan saya, dan itu tidak terwujud. Itu sebetulnya bentuk agar partai tidak terasing dari masyarakat. Kemudian rendahnya tingkat party ID masyarakat pada partai politik. Kemudian partai dikatakan tidak aspiratif. Anda lihat, dan kita saya kira barangkali kita di kalangan akademisi ini betul-betul merasakan ya. Ada partai yang setiap kali tertangkap kasusnya itu korupsi. Kasusnya korupsi. Ini komitmen partai pada masyarakat ini di mana sebetulnya? Dan anehnya itu partai itu berkuasa gitu, berkuasa. Ini kan aneh menurut saya. Kemudian partai politik itu kader-kadernya itu
mulai melemah daya kritisnya Pak Anwar ya dan Pak Asrullah atau kawan-kawan yang mendengarkan ini, daya kritis partai hampir tidak ada respon yang kelihatan 1-2 saja. Tapi itu kan kemudian dipersekusi karena dianggap itu cuma suara orang perorangan. Padahal partai bisa memberi respon pada setiap perjalanan kenegaraan dan kebangsaan dalam 1 tahun, dalam 2 dan 5 tahun. Dan itu tidak apa-apa partai harus mengeluarkan suara kritisnya agar masyarakat itu merasa punya ID dengan partai itu. Saya minta maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Zul sudah memberikan pandangannya. Iya, terkait ini masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom chat Zoom kita. Ini pandangan ya dari Bapak Aditya Kawarwoe. Nah, saya kira kalau permasalahan modernisasi partai bukan dilihat dari umur, tapi dari sistem, Pak Anwar. Bukankah ini menjadi semacam warning bagi Partai Demokrat, warning bagi Partai Demokrat sendiri, bahwa sistem modernisasi Partai Demokrat di bawah ketum AHY belum berjalan dengan baik? Mungkin bisa diberikan komentar, Pak Anwar, silakan. Saya berikan waktu. Terima kasih. Sekali lagi saya ulangi bahwa konflik internal itu di semua partai terjadi. Tapi Partai Demokrat kali ini jauh berbeda dengan kasus misalnya Partai Golkar, Partai PKB, di mana para pemilik suara itu memang terbelah. Tapi kalau Partai Demokrat ini semua pemilik suara itu kompak, solid. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang mengadakan KLB ini yang masih aktif di Partai Demokrat itu hanya Pak Joni Allen. Selebihnya itu sudah tidak aktif, sudah keluar dan mereka sudah mendeklarasikan diri di partai lain jauh sebelum KLB. Nanti setelah isu KLB ini kemudian muncul, mereka masuk lagi. Dan rata-rata yang hadir di Medan itu kebanyakan orang-orang Demokrat yang sudah tidak lagi di Demokrat. Ini persoalannya. Kalau di kasus-kasus partai lain, mereka itu memang orang yang aktif, kemudian mungkin ada dualisme kepemimpinan terbagi dan sebagainya, sehingga terjadilah itu desakan internal. Nah, inilah yang menguatkan kita bahwa di Demokrat ini sebenarnya internal tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah ada orang luar sebetulnya yang mau mencopot ini untuk kepentingan 2024. Yang melihat Demokrat ini sudah mulai bagus, kemudian dengan mudahnya ini kan kalau diambil selesai persoalan. Tinggal PKS saja yang tinggal. Saya kira begitu, Pak. Jadi memang kami juga paham itu bahwa ada peristiwa Golkar, ada peristiwa PKB, Pak Matori, kemudian Pak kemarin juga Pak Muhaimin juga seperti itu. Tapi kan beda konteksnya, Pak. Konteksnya itu karena mereka ini memang terbelah, para pemilik suara itu terbelah. Kalau kami di Demokrat tidak ada, Pak. Pemilik suara solid, kompak, bersatu, tidak ada yang lain-lain. Justru yang melakukan ini orang-orang yang sudah tidak aktif di Partai Demokrat dan mereka ini sudah keluar dari Partai Demokrat, seperti misalnya Pak Maxo Pakua. Kira-kira 4 bulan sebelum KLB itu sudah menyatakan masuk sebagai Dewan Pembina Partai Emas. Ini lucu ini, tiba-tiba ngotot kembali mau masuk di Demokrat. Saya kira begitu. Iya, ini ada pertanyaan khusus untuk Pak Anwar Hafid kembali dari Kak Fajrin Marsin. Ini langsung untuk Pak Anwar Hafid, mungkin bisa dikomentari sekaligus. Apakah peristiwa ini salah satu bagian agitasi dan propaganda politik dari internal Partai Demokrat untuk menaikkan eksistensi partai, atau memang murni konflik yang bukan dibuat-buat? Setahu saya konflik internal sebenarnya tidak bisa dipublis ke publik, bahkan konflik itu bocor sampai keluar, bisa saja merusak image suatu organ. Mohon pencerahannya Pak Anwar Hafid. Saya ingin memastikan bahwa ini bukan tidak ada hubungannya dalam rangka menaikkan popularitas Partai Demokrat. Ini sebetulnya kalau suara-suara ini sudah lama, orang-orang ini bahkan saya tadi sampaikan sudah pernah ketemu dengan Pak SBY dan sebagainya. Namun sebetulnya kenapa kita ekspor keluar? Karena ini sudah ada orang luar sebetulnya, orang luar yang mencoba-coba ikut-ikut di sini, dan orang luar ini bukan orang kecil.
orang yang berada di lingkungan istana, di pemerintahan. Sehingga kita ekspor keluar. Kalau misalnya hanya di dalam tidak ada kehadiran KSP, saya kira tidak akan diekspos keluar. Ini kita akan selesaikan secara internal. Tapi karena orang luar, dan saya perlu sampaikan, dari mana sumbernya ditahu bahwa ini orang dari luar? Itu laporan, ada 7 ketua DPD dan beberapa 9 ketua DPC yang sudah dipanggil di Jakarta. Mereka ketemu di satu hotel, kemudian bertemu dengan KSP Muldoko, dan mereka besok paginya dengan alasan pertama atas fasilitasi beberapa orang kader itu, termasuk Nazarudin yang mantan narapidana korupsi, itu juga ada di situ ikut, dan mereka melaporkan ke Pak Ahaye, Pak Ahaye kami ini dipanggil, semalam ketemu dengan si ini, dan katanya mau mengajak untuk melakukan KLB. Sejak itulah Pak, hasil pelaporan 7 ketua DPD dan 9 ketua DPC inilah yang menjadi dasar sehingga diekspos keluar eksternal. Saya kira begitu informasinya yang jelas. Iya, baik. Mungkin semoga sudah terjawab ya, Kak Fajrin Marsin untuk pertanyaannya. Tadi sudah ditanggapi langsung oleh Pak Anwar Hafid. Mungkin pertanyaan penutup dari para netizen untuk closing statement-nya, Pak. Sebenarnya kasus kekisruhan Partai Demokrat ini adalah kekisruhan yang juga terjadi di partai-partai lain. Nah, kalau nanti ke depannya akan terjadi pengulangan terus, nah bagaimana kemudian dampaknya dengan demokrasi kita? Mungkin saya minta pendapat dari Pak Asrullah. Silakan, Pak. Jadi persoalan, ya betul yang dikatakan kelompok-kelompok yang ada di Agus Yudhoyono ya. Jadi ini orang luar ini sebenarnya. Kalau orang dalam masih bisa diatasi, saya kira bisa dilakukan oleh SBY, apalagi kalau sudah dialog gitu. Jadi yang harus dilakukan, memberi klarifikasi ke depan publik bahwa ada orang-orang seperti ini, kan sudah terlanjur diketahui oleh publik. Jadi saran saya barangkali kepada SBY maupun Pak Agus maupun para DPD 34 ini, pertama sudah ditunjukkan bahwa dia kompak. Yang kedua, harus beritahu bahwa ada orang luar yang berusaha mengganggu disabilitas kepemimpinan di mana di Partai Demokrat gitu. Dan lebih penting buat saya, jalan saja ya, jalan saja. Siapapun kalau kita benar itu akan terungkap bahwa siapa dalam di balik ini gitu. Saya selalu menekankan kita berhenti mempertontonkan demokrasi yang kurang bagus sebenarnya. Jadi saya minta dengan segala hormat buat Pak Muldoko ya, belajarlah para jenderal yang pernah mendirikan partai, belajar ya, mulai dari Pak Edi Sudrajat, kemudian ada beberapa ya yang mendirikan partai, Pak Prabowo itu tanpa enak gitu. Kalau ini kan lompat pagar namanya, kurang bagus itu citranya di mata kita gitu. Dan mungkin kalau dia berhasil, kita menganggap wah ini orang ini nggak tahu diri, tidak berusaha membangun sebuah ideologi partai. Dan ini merusak tatanan kepartaian. Jadi kalau ada konflik politik ditarik, ada yang mau diselesaikan partai, akhirnya seperti itu. Jadi saran saya terakhir kepada Pak SBY maupun Pak Agus melalui DPD Pak Anwar Hafid, tetap harus dilakukan dialog, Pak. Ya, beri keyakinan, beri dia fakta bahwa apa yang dilakukan itu kurang bagus untuk pengembangan demokrasi ke depan. Yang kedua, mari kita selamatkan. Kalau memang ada para suhu yang masih ada di luar, sadarlah. Anda kan pernah menikmati Partai Demokrat gitu. Jangan tidak puas. Itu yang dikatakan tadi Pak Zulkarnain. Kita tidak punya ideologi partai yang matang gitu. Begitu tidak berkuasa, lompat lagi partai yang lain. Coba lihat Partai Demokrat di Amerika. Walaupun barangkali waktu istrinya Bill Clinton kalah dengan Obama, dia tetap tidak mengundurkan diri gitu. Nah, komitmen partai itu penting. Termasuk apa yang dikatakan Pak Hang, komitmen bahwa untuk tetap bersih gitu, partai yang bersih. Jangan menghalangi kalau ada orang koruptor ya sesuai dengan hukuman. Kalau dana Covid ya hukuman mati, jangan dilindungi lagi gitu. Dan ini yang sebenarnya gitu. Jadi harus diberi hukuman seberat-beratnya kalau apalagi kalau memang ada hal-hal. Nah, itu barangkali untuk memberi apresiasi kepada pendapat Sul tadi itu. Ideologi partai itu
Tidak seperti kita yang selalu mencela-mencela gitu. Tidak puas pindah gitu. Ya, saya kira begitu. Iya. Iya, terima kasih untuk Pak Hasrullah. Saya mungkin terakhir langsung ke Pak Anwar Hafid. Bagaimana Pak dengan konflik yang berulang ini yang akan dampaknya dengan demokrasi kita ke depan? Silakan Pak. Iya, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa konflik internal itu hal yang biasa dan itu semua dialami oleh partai politik. Dan saya yakin dengan apa yang disarankan oleh Pak Dr. Hasrullah tadi, saya kira itulah yang dilakukan selama ini oleh partai-partai politik, melakukan komunikasi informal sehingga konflik bisa teratasi. Dan Partai Demokrat juga tidak lepas dari konflik-konflik internal itu. Sejak dari dulu selalu ada itu. Tapi dengan model seperti Pak Dokter tadi sampaikan itu bisa terselesaikan. Nah, kita berharap kasus Partai Demokrat ini tidak akan terulang lagi karena ini menciderai demokrasi kita. Kalau ingin mau menjadi pemimpin di partai politik, berkeringat dululah. Berusahalah dulu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengorbanan, kemudian untuk menjadi ketua umum. Karena jadi ketua DPD saja susah, apalagi mau jadi ketua umum tentunya. Harus butuh perjuangan yang besar. Tidak bisa kita langsung ke puncak dengan mengambil jalan pintas tentunya. Itu harapan kita, karena ini menciderai demokrasi. Kemudian yang ketiga, kita berpolitik ini tentu ada aturan mainnya. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus kita taati bersama karena itulah kitab kita, itulah kitab partai politik itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai politik tentu harus bersesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini telah disahkan oleh Kemenkumham, kemudian telah diumumkan di lembaran negara. Yang lucunya kenapa mau pakai anggaran dasar tahun 2005? Nah, padahal untuk membatalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus ada persetujuan dari Kemenkumham tentunya. Jadi ini sangat melanggar etika demokrasi, asas-asas kepatutan demokrasi, sehingga saya kira ini harus kita lawan. Bukan karena saya Partai Demokrat, tapi ini saya menciderai demokrasi bangsa Indonesia yang sudah setengah mati diperjuangkan oleh mahasiswa tahun 98. Saya kira demikian. Mbak Ona, terima kasih banyak. Pak Dr. Hasrullah, kakanda saya Pak Azul, mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu cerita-cerita lagi. Dan semua, Pak Aditya dan semuanya yang ikut dalam persoalan kali ini yang mencoba untuk mengetahui sesungguhnya persoalan Partai Demokrat itu seperti apa. Saya kira demikian. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Anwar Hafid yang sudah menyempatkan hadir bergabung di diskusi kami. Kemudian saya ucapkan juga untuk Pak Hasrullah, Pak, terima kasih sudah bergabung, dan juga untuk teman-teman yang sudah gabung lewat Zoom, terima kasih. Pada akhirnya saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, namun pada dasarnya kita tentu berharap yang terbaik untuk penyelesaian kasus Demokrat. Semoga diselesaikan dengan pendekatan hukum dan bukan dengan pendekatan politis semata. Semoga itu yang bisa kemudian didapatkan dari kasus Demokrat hari ini. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung sekali lagi. Minggu depan, Jumat depan kita akan hadir dengan topik-topik trending yang akan yang akan live juga di Retimes ID. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih. Saya Ona Mariani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasrullah, terima kasih Pak Anwar, teman-teman. Terima kasih Pak Hasrullah. Bang Zul, Bang Sultan, terima kasih. Terima kasih Mbak Ona. Terima kasih, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya Dr. Rahmat, terima kasih banyak. Siap, Kanda. Sama-sama. Salam semua. Terima kasih. Salam sehat Pak Bupati. Ya, Siap, Pak Zul.